Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun ya. Pada pagi hari ini pembelajaran kita adalah tentang bahaya merokok. Apa itu bahaya merokok? Kalian pasti sudah tahu kan? Ya. Sebelum kita belajar tentang bahaya merokok, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, memahami bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh dengan tepat. Yang ketiga, memaparkan bahaya merokok terhadap kesehatan dengan baik dan benar. Jadi nanti diharapkan anak-anak bisa memahami, menjelaskan, dan memaparkan bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh kita. Ya, apa sih itu merokok? Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok, tetapi bisa saja untuk orang yang di sebelah kita atau orang yang di sebelah orang yang merokok, yang disebut juga sebagai perokok pasif. Nah, apa saja sih macam-macam zat penyusun rokok? Yang pertama adalah tar. Tar yaitu residu partikel yang terkandung dalam asap rokok. Ini bukan bahan kimia tunggal, melainkan campuran dari beberapa ribu konstituen asap. Yang kedua ada nikotin. Nikotin adalah bahan kimia alami di dalam tanaman tembakau. Saat tembakau dibakar, nikotin dipindahkan ke dalam asap. Nikotin ini yang membuat perokok menjadi ketagihan. Yang ketiga adalah karbon monoksida, yaitu merupakan gas yang terbentuk dalam asap rokok. Karbon monoksida telah diidentifikasi sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung pada perokok. Nah, bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Apa sih bahayanya? Nah, berikut adalah penyakit yang diakibatkan karena merokok. Yang pertama, gangguan kardiovaskuler. Yang kedua, kerusakan otak. Jadi otak kita bisa rusak ya kalau kita merokok. Yang ketiga, penyakit mulut dan tenggorokan. Yang keempat, penyakit paru-paru. Yang kelima, penyakit lambung. Yang keenam, tulang menjadi keropos atau rapuh. Yang ketujuh, gangguan reproduksi. Yang kedelapan, gangguan psikologis. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan kematian. Apakah kalian tidak takut anak-anak? Ya. Racun dalam rokok ini ada banyak sekali ya. Sebetulnya hampir 400 lebih yang ada dalam rokok. Bisa dilihat ini baru beberapa berbagai racun yang ada di dalam rokok. Ada asam asetik, ada naftalin, ada asentanisol, ada hidrogen cyanida, ada aseton, dan banyak lagi. Kalian bisa baca sendiri ya anak-anak. Selanjutnya, fakta tentang bahaya merokok. Nah, ini sudah membuktikan bahwa rokok ini sangat berbahaya. Banyak yang sudah mengalami kanker paru-paru, penyakit jantung, gangguan kehamilan, impotensi, atau penyakit pembuluh darah. Bahkan di dalam kemasan rokok itu pun sudah ada peringatan tentang bahaya merokok. Apakah kalian masih ingin merokok? Nah, pada saat pandemi ini, perokok juga lebih rentan untuk terkena virus corona. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah aseptol S2 rokok lebih tinggi. Yang kedua, asap rokok dapat menurunkan imunitas. Jadi corona ini kan menyerang
pada orang yang imunitasnya lemah. Jadi merokok ini menurunkan imunitas. Yang ketiga, menyangkut komorbiditas. Yang keempat, gerakan memegang rokok itu yang berulang-ulang itu juga bisa menyebabkan terkena corona. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari rokok? Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Jangan mendekati orang yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jadi tidak usah berpikir kalau tidak merokok itu tidak gaul. Jadi tidak usah berpikir ke situ. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan merokok. Kita tidak merokok, kita tidak usah malu. Baik anak-anak. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Banyak sekali poster-poster tentang bahaya merokok. Bacalah, ya. Jadi kalian akan tahu bahaya merokok. Yang kelima, hindari sesuatu yang terkait tentang rokok. Jadi meskipun kamu punya teman kalian memberi kamu rokok gratis, hindari, jangan tolak, ya. Yang keenam, lakukan hal-hal positif lainnya. Contohnya bisa berolahraga, bisa membaca, atau hobi lain yang menyehatkan, bersepeda, bermain gitar, ya. Jadi yang positif, ya. Pak, orang tua saya, kakak saya itu pada merokok, Pak. Apakah bisa berhenti, Pak? Bisa, ya, sangat bisa sekali. Ini tips untuk berhenti merokok. Yang pertama, kuatkan niat, bulatkan tekad. Yang kedua, minta bantuan kerabat dan keluarga. Yang ketiga, atur target waktu kapan Anda berhenti merokok. Yang keempat, cari kesibukan lain. Yang kelima, banyaklah minum air putih. Yang keenam, jauhi lingkungan para perokok. Dan yang terakhir, tetap berpikir positif. Ini kalian bisa sampaikan kepada orang tua atau kakak kalian yang merokok. Ya, demikian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat pada anak-anak. Jauhi rokok, ya, dan jangan pernah terpengaruh dalam pergaulan, ya. Dari Pak Guru cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.